Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat si berandalan yang masih kesakitan akibat kehilangan salah satu telinganya, yang dimana di hadapannya sekarang Ronan masih berdiri dengan amarahnya menatap ke arah berandalan itu. Para bawahan si berandalan itu pun auto panik. Bagaimana ini mungkin? Ucap salah seorang dari mereka yang paling depan. Dia memotong telinganya dengan tongkat. Ronan yang melihat 3 dari bawahan si berandalan itu pun berkata, "Woi, bangsat, menikmati pertunjukannya?" Tanya Ronan pada mereka, yang membuat ketiganya terkejut dan auto merinding melihat ke arah Ronan. "Enyah dari sini bersama dengan bajingan ini. Jika kalian tidak ingin berakhir sepertinya," ucap Ronan pada mereka sembari menendang wajah si berandalan tersebut. Si berandalan tersebut pun mengerang kesakitan. Berandalan yang ditendang itu pun hanya pasrah, lalu Ronan melanjutkan, "Dan tentu saja, tinggalkan apa yang kalian curi. Begitu juga harga karena menghancurkan suasana hatiku." Salah satu dari 3 orang itu pun menjawab, baik, kami akan mengembalikannya." "Sini, ini milikmu," ucap Ronan pada anak yang digantung, dan memberikan yang menjadi haknya. Ini?" ucap anak itu. "Kau benar-benar memberikan semua ini padaku? Ini jauh lebih banyak dari yang mereka curi dariku." Ronan yang sedang memegang pedang milik si berandalan pun menjawab, "Tidak apa-apa, ini semua yang kubutuhkan," yang merujuk ke pedang yang dia pegang. Ronan pun melanjutkan kata-katanya, "Jangan khawatir, mereka akan kembali padamu," atau semacamnya. "Mereka tidak akan punya keberanian berkeliaran." Mendengar hal itu membuat anak itu pun senang dan berkata, Terima kasih banyak." Tidak apa-apa, pulang saja," ucap Ronan sembari melambaikan tangannya. Mendengar ada yang berdehem, mereka berdua pun langsung menoleh ke sumber suara. Ucap Ronan dan anak itu bersamaan saat menemukan Asel yang masih berdiri di antara mereka berdua. Asel pun membuka suara. Aku benar-benar menyesal." Lalu dia melanjutkan, Aku tahu, aku tidak seharusnya melakukan sesuatu seperti itu, meski jika Hans mengancamku." "Oke, jadi nama si berandalan tersebut adalah Hans." "Oke, lanjut." Asel pun berkata lagi sembari menangis, Tapi aku takut sekali kalau aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Itu semua salahku. Aku benar-benar menyesal." Anak yang di samping Ronan pun berkata, "Asel, kau menangis dengan cara yang sama saat Hans pertama kali menyeretmu ke sini. Saat aku melihatmu, aku berpikir tentang bagaimana kalau kau berada di situasi yang sama sepertiku." Asel hanya terdiam. "Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Asel," ucap anak tersebut sembari memegang bahu Asel. "Itu bukan salahmu, tapi aku hargai permintaan maafmu." Setelahnya terlihat anak itu pun pergi untuk pulang. Ronan hanya diam, sementara Asel melambai ke arah anak tersebut pergi. Ronan pun melirik ke arah Asel. Terlihat dari sudut pandang Ronan berdiri, Asel terlihat cantik dan imut, namun masih loli ya guys. Ronan pun bergumam, "Ya,
tidak terlalu buruk. Sembari tersenyum, lalu menghela napas, Ronan pun berkata pada Asel, "Hei, kau ingat yang kukatakan tadi? Tentang aku ada urusan denganmu?" tanya Ronan, yang membuat Asel seketika terkejut. Dan di saat itu juga bulu kodoknya berdiri. Dia merinding. Dengan tergesa-gesa Asel menjawab, "Eh, iya, kalau begitu kita akan bertemu lagi di sini dalam 4 hari," ucap Ronan sembari berpaling dan pergi. Asel yang mendengar itu pun menjawab, "Heh, 4 hari? Apa maksudmu?" Sembari menoleh ke arah Ronan yang sudah berjalan, Ronan pun berkata, "Aku sibuk sekarang. Jadi, mari bertemu lagi nanti saat bulan di atas langit malam. Tentu saja, jika kau tidak datang, aku yakin kau tahu apa yang akan terjadi, kan?" tanya Ronan yang seperti psikopat yang membuat Asel merinding dibuatnya. "Hik, kalau begitu, aku pergi. Kau akan mati kalau telat," ucap Ronan mengancam dan berlari pergi. Asel hanya terdiam melihat kepergian Ronan. Apa? Lalu Sin berpindah di suatu tempat di mana ada salah satu rumah yang di sekitarnya banyak pepohonan. Di depan rumah tersebut ada Ronan yang sedang berdiri menghadap ke arah rumah tersebut. Ronan pun mendekati pintu masuk. Apa bunga? Sedikit berlebihan. Aku ingat dia suka bunga, jadi aku memetik bunga dimanapun aku melihatnya. Gumam Ronan yang saat ini sedang membawa bunga. Pipinya pun memerah. Seperti yang diperkirakan. "Harusnya aku buang saja," ucap Ronan yang berbalik dengan tingkah konyolnya. Aku penasaran siapa yang berada di luar," ucap seseorang yang keluar dari pintu tersebut. "Ternyata kamu, Ronan. Kau kembali," ucap kakaknya. Ronan pun membisu mendengar suara dari kakaknya yang dia rindukan. Ronan pun menoleh dan bergumam, "Selama waktuku sebagai prajurit disiplin, aku berpikir ribuan kali apa yang aku katakan padanya saat aku melihatnya lagi. Haruskah aku bilang maaf karena pergi tanpa kata-kata? Haruskah aku katakan kalau aku merindukannya? Aku sering memikirkannya. Tapi semua itu hanya bisa dikatakan prajurit disiplin Ronan. Bisa kukatakan saat ini adalah, kamu pulang lebih awal hari ini," ucap kakaknya yang menghampiri Ronan. Raut wajah Ronan pun terlihat ingin menangis lalu menjawab, "Iya, aku pulang." Waktu terus berlalu. Saat ini di kediaman Ronan terlihat beberapa hidangan di meja makan. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku hidup untuk melihat hari di mana aku menerima bunga dari saudaraku yang dingin, ucap kakak Ronan. Dan di sini diberitahukan nama dari kakaknya Ronan adalah Airel. "Yah, aku senang sekali." Ronan berdeham, lalu berkata, Aku senang kau menyukainya. Adikku yang imut, apa makananmu cukup? Mau lebih banyak rebusan?" tanya Airel pada Ronan. Ronan yang mendengar itu pun merasa aneh, lalu menjawab, "Terima kasih, tapi kau sudah memberiku cukup banyak." Lalu Ronan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Berapa usiamu tahun ini?" tanya Ronan pada Airel. Astaga Ronan,
Aku berusia 22 tahun. Kenapa? Ah, aku cuma tiba-tiba lupa, jawab Ronan. Itu bukan sesuatu yang harus kamu lupakan, ucap Erel pada Ronan. Apa kepalamu terluka? Kamu tidak demam kan? Ucap Erel yang membom Ronan dengan pertanyaan. Bertubi-tubi, Ronan pun bergumam. Jika usianya 22, maka ada sekitar 10 tahun tersisa sampai para bajingan itu menginvasi. Di saat Ronan memikirkan hal itu, Airel pun tiba-tiba memegang kepala Ronan. Aku tidak berpikir kamu demam, seperti yang kupikirkan kakakku. Sama seperti yang kuingat, dia masih bersinar dan baik. Gumam Ronan memandangi tingkah laku Airel di depannya. Apa kamu yakin baik-baik saja, Ronan? Tanya Airel, namun Ronan masih dalam gumamannya. Serta hangat, dia membuatku berharap kalau saat ini akan bertahan selamanya. Tapi dalam 10 tahun, untuk melindungi dunia ini dan kakakku, aku. Lalu Ronan berkata, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Airel pun terkejut. Apa? Aku berpikir untuk memasuki akademi, ucap Ronan. Apa? Akademi? Tanya Airel. Sungguh? Tanya Airel lagi untuk memastikan dengan wajah cerah dan bersemangat. Katakan lagi, kamu bersungguh-sungguh kan? Benar kan? Airel sekali lagi memastikan. Iya, aku bersungguh-sungguh, ucap Ronan memberi kepastian mendengar hal itu. Airel pun berkata, tapi kamu tidak pernah mendengarkanku kapanpun aku membahasnya. Dengan wajah cerah serta sambil mengayunkan tangan Ronan ke atas ke bawah. Aku tidak punya waktu untuk ini, ucap Airel yang pergi meninggalkan Ronan yang merasa cukup aneh dengan apa yang terjadi. Aku tahu hari ini akan datang. Kamu pintar, jadi aku yakin kamu akan sempurna dalam apapun, ucap Airel. Makasih Airel, ucap Ronan. Jadi ini, ucap Airel yang mengeluarkan seperti sebuah guci yang sangat besar. Hadiah kejutan untukmu, ucap Airel. Ini, ungkap Ronan yang melihat ke dalam guci tersebut. Uang, bagaimana bisa ada begitu banyak? Tanya Ronan. Airel pun terkekeh. Aku menyimpannya dengan rahasia untuk mengejutkanmu, ucap Airel. Jika kamu bisa mengubah pemikiranmu tentang akademi, aku ingin bisa memberikannya langsung. Airel melanjutkan. Mendengar hal itu, Ronan pun berkata, kau begitu luar biasa. Kapan kamu mendapatkan semua ini? Tanya Ronan. Meski aku menghargainya, tapi aku ingin kau menggunakannya. Ini tidak akan berhasil, ucap Ronan. Apa maksudmu? Airel bingung dengan apa yang Ronan katakan. Ini lebih banyak dari yang terlihat. Aku tidak tahu akademi mana yang akan kamu tuju, tapi sebelum Airel menyelesaikan perkataannya, Ronan menyela dan menjawab, Sekolah Imperial Academy Pelion. Airel terkejut. Apa? Terlihat Airel yang berteriak karena terkejut dengan apa yang ia dengar. Bersambung. Cukup sampai di sini dulu ya. Kalau rame, nanti bakal tambah durasi dan tambah cerita yang lain. Jangan lupa dukungannya biar Mimin semangat nontonnya. See you next time.
Bye-bye.